Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Nusantara dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami The Bola Nusantara. Semoga kesehatan selalu mengiringi Anda dalam menekuni rutinitas hari-hari, dan di bulan puasa ini semoga segala kegiatan amal ibadah dan tentunya rezeki lancar mengalir. Amin. Kali ini saya akan mereaksi sebuah video di mana channel Get Garuda Indonesia memaparkan bahwasanya Indonesia menang atas timnas Bahrain, dan dibalik itu koreografi Indonesia yang spektakuler tercatat sepanjang sejarah di dunia, terheboh dan mendapatkan penghargaan dari FIFA. Benarkah video itu? Kita saksikan bersama. And congratulations Indonesia for the first time join World Cup 2026 Canada. Indonesia representing Southeast Asia. 5 wins and 20 goals scored so far. It's the best ever qualifying campaign totals. Please rise for the national anthem. Ditayangkan di 178 negara. Saking bagusnya, koreografi supporter timnas Indonesia versus Bahrain langsung diberi penghargaan ini oleh FIFA. Namun sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kalian menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Karena 1 like dan 1 subscribe dari kalian bisa membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Kalau sudah, langsung gas ke pembahasannya. La Grande Indonesia dan Ultras Garuda buat sejarah. Kelompok supporter timnas Indonesia, La Grande Indonesia, sukses menciptakan momen luar biasa dalam laga timnas Indonesia versus Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa, 25 2025 malam WIB. Koreografi spektakuler yang mereka tampilkan bahkan langsung mendapat pengakuan dari FIFA sebagai koreografi terbaik tahun 2025. Koreografi itu berbentuk Garuda raksasa yang terpampang di tribun utara stadion. Garuda yang terlihat ganas dengan cakar tajamnya seolah siap menerkam lawan. Di tengah perisai Garuda terdapat angka 45 melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia, serta tulisan Show Your Dignity yang berarti tunjukkan harga dirimu. Pesan ini seolah membakar semangat para pemain Garuda untuk bertarung habis-habisan di atas lapangan. Tak hanya di tribun utara, dukungan luar biasa juga datang dari Ultras Garuda yang menguasai tribun selatan SUGBK. Mereka menampilkan koreografi bertuliskan loyalitas tanpa batas sebagai bentuk dukungan total kepada para pemain timnas Indonesia. Pesan ini menegaskan bahwa mereka tidak akan pernah meninggalkan tim kesayangannya apapun hasilnya. Ditayangkan di 178 negara, FIFA beri penghargaan. Momen luar biasa ini tak hanya menggetarkan stadion, tetapi juga disaksikan oleh jutaan pasang mata di 178 negara. Tayangan ulang di media sosial pun langsung viral, dengan berbagai komentar dari netizen dunia yang kagum dengan kreativitas dan militansi supporter Indonesia. Bahkan, Presiden FIFA Gianni Infantino secara langsung mengakui bahwa koreografi Garuda raksasa di SUGBK adalah yang terbaik sepanjang tahun 2025. Menurutnya, koreografi tersebut tak hanya memukau secara visual, tetapi juga memiliki makna yang sangat kuat dalam membakar semangat tim. Ini adalah contoh bagaimana sepak bola bisa menghadirkan seni dan semangat nasionalisme dalam satu momen yang epik, ujar Infantino dalam pernyataannya. Tak hanya itu, FIFA juga memberikan penghargaan khusus kepada La Grande Indonesia dan Ultras Garuda atas kontribusi mereka dalam meningkatkan atmosfer sepak bola dunia. Bikin mental Bahrain hancur! Dukungan luar biasa dari puluhan ribu supporter di SUGBK benar-benar membuat timnas Bahrain tertekan. Bahkan, menurut laporan dari media Bahrain, para pemain mereka sulit berkomunikasi di lapangan karena suara gemuruh stadion yang luar biasa. Banyak pengamat sepak bola yang menyebut bahwa koreografi dan dukungan fanatik dari supporter Indonesia berperan besar dalam menggoyahkan mental pemain Bahrain. Hal ini terbukti dari hasil pertandingan, di mana Indonesia berhasil unggul 1-0 di babak pertama, berkat gol dari pemain naturalisasi oleh Romani. Patrick Kluivert,
pelatih timnas Indonesia, juga mengakui bahwa atmosfer di stadion sangat membantu timnya. Kami bermain dengan semangat luar biasa, dan saya harus berterima kasih kepada para supporter yang telah memberikan dukungan tanpa henti sepanjang laga, ujar Kluivert. Jadi Lautan Merah Putih. Diperkirakan lebih dari 7.000 penonton hadir di SJBK untuk mendukung timnas Indonesia dalam pertandingan krusial ini. Hampir tidak ada kursi kosong, dan stadion berubah menjadi lautan merah putih yang bergemuruh sepanjang pertandingan. Setiap kali pemain Indonesia menguasai bola, sorakan dukungan bergema di seluruh stadion. Sebaliknya, setiap kali Bahrain mendapatkan bola, mereka langsung disambut dengan siulan dan tekanan dari tribun. Atmosfer ini sungguh luar biasa. Saya belum pernah merasakan tekanan sebesar ini di stadion manapun, kata salah satu pemain Bahrain dalam wawancara pasca laga. Dukungan penuh demi lolos ke Piala Dunia 2026. Laga ini merupakan bagian dari putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan kemenangan ini, Indonesia semakin dekat dengan impian tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi yang cukup baik untuk lolos ke putaran final. Dengan dukungan luar biasa dari supporter, kerja keras pemain, dan strategi brilian dari Patrick Kluivert, harapan untuk melihat merah putih di Piala Dunia semakin nyata. Presiden Prabowo Subianto saksikan langsung laga timnas Indonesia versus Bahrain di GBK. Jakarta, 25 Maret 2025. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, hadir langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Suji BK, untuk menyaksikan pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran Prabowo menunjukkan dukungan penuh pemerintah terhadap perkembangan sepak bola nasional. Prabowo tiba di GBK pukul 20.01 WIB, didampingi Sekretaris Kabinet Seskap, Teddy Indrawijaya, dan Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Prasetyo Hadi. Ia tampil mengenakan jaket timnas Indonesia berwarna merah dengan nomor 08 di bagian depan kanan, serta lambang Garuda di sebelah kiri. Sesampainya di stadion, Prabowo langsung disambut oleh Ketua PSSI yang juga Menteri BUMN, Erick Thohir. Erick terlihat mengenakan setelan jas hitam dan turut mendampingi Prabowo memasuki area VIP stadion untuk menyaksikan pertandingan. Prabowo enggan beri prediksi skor, hanya berharap timnas menang. Sebelum laga berlangsung, Prabowo sempat ditanya mengenai prediksi skor pertandingan ini. Namun, ia enggan memberikan jawaban dan justru melontarkan candaan khasnya. "Ya, kita berdoa untuk menang," ujar Prabowo di Istana Merdeka sebelum berangkat ke GBK. Ketika ditanya lebih lanjut mengenai skor yang mungkin terjadi dalam laga ini, Prabowo menjawab dengan santai. "Masa prediksi? Dukun yang prediksi," ujarnya sambil tersenyum. Meski tidak memberikan prediksi, Prabowo menunjukkan keyakinan bahwa timnas Indonesia dapat memberikan yang terbaik di laga melawan Bahrain. Ibnu Jamil dan dukungan dari selebritas untuk timnas Indonesia. Tak hanya Presiden Prabowo, dukungan penuh juga datang dari sejumlah figur publik. Aktor sekaligus presenter Ibnu Jamil turut hadir di Suji BK untuk memberikan semangat kepada timnas Indonesia. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Ibnu Jamil menyampaikan tekadnya untuk mendukung penuh perjuangan Garuda. "Pasukan siap mati berkali-kali, pasukan berani mati," tulis Ibnu Jamil dalam unggahannya. Ia juga menyinggung tentang semangat juang timnas Indonesia yang harus segera bangkit setelah kekalahan dari Australia dengan skor 1-5 di pertandingan sebelumnya. "Meski negara kami sering kalian sakiti, kami siap mati demi negara kami. Come on Garuda, kalian harus bangkit," tambahnya. Tak hanya Ibnu Jamil, unggahan tersebut mendapat respons positif dari warganet dan beberapa figur publik lainnya. Musisi sekaligus drummer Iqmal Tobing turut memberikan komentarnya. "Sampai bertemu di Tribun Selatan, John," tulis Iqmal Tobing, mengisyaratkan dukungannya secara langsung dari tribun supporter. Dukungan penuh untuk timnas Indonesia. Antusiasme masyarakat terhadap pertandingan ini sangat tinggi. Ribuan supporter memadati GBK dengan atribut merah putih, meneriakkan yel-yel dukungan bagi timnas Indonesia. Momen ini menunjukkan bahwa memang ketika kemenangan itu sudah menghampiri sebuah tim, maka euforia pasti tercipta. Nah, seperti yang kita alami, timnas Indonesia berhasil memetik poin dari Bahrain
Dengan ini Indonesia dipastikan masih tetap melaju di putaran-putaran berikutnya tentunya. Dan kita doakan semoga timnas Indonesia bisa tampil gemilang dalam putaran-putaran yang dilanjutkan. Semoga bertemu Cina pun Cina akan kandas, dan ya kemudian bertemu Jepang. Mudah-mudahan Indonesia bisa mengalahkan Jepang. Kalaupun draw nggak apalah. Itulah para pemirsa Nusantara di mana-mana berada. Semoga tayangan ini bisa menjadi penggugah semangat kita hari ini, dan semoga timnas Indonesia tetap berjaya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.